Ungkapan no viral no justice ramai muncul di media sosial. Buntut lambannya pengusutan kasus penganiayaan karyawati oleh anak bos roti di Cakung, Jakarta Timur. Komisi 3 DPR RI pun turun tangan agar penanganan kasus berlangsung transparan. Namun nyatanya kasus ini bukan kali pertama. Sebelumnya hal serupa juga pernah terjadi saat pengusutan kasus oknum polisi tembak siswa SMK. Lantas mengapa belakangan seolah muncul stigma kasus harus diviralkan dulu baru korban mendapatkan keadilan? Inilah perbuatan GSH terhadap karyawati toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur yang viral di media sosial. Kata-kata kasar dilontarkan disertai dengan pelemparan barang hingga membuat korban trauma terekam kamera amatir. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 17 Oktober 2024 ketika GSH, anak pemilik toko, meminta Dwi Ayu untuk mengantarkan makanan pesanannya ke kamar pribadinya. Permintaan ini ditolak oleh Dwi Ayu karena bukan merupakan tugasnya, apalagi ia sedang menyelesaikan pekerjaan lain di toko. Penolakan itu memicu kemarahan GSH yang kemudian menyerang dengan cara melemparkan beberapa barang termasuk kursi. Korban mengalami pendarahan di kepala hingga memar pada tubuh. Polisi pun akhirnya meringkus pelaku yang ternyata berada di hotel daerah Sukabumi saat tengah menginap bersama keluarganya pada Minggu 15 Desember 2024. Polisi menetapkan GSH sebagai tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti. Kendati akhirnya ditindak, penanganan kasus penganiayaan karyawati oleh anak bos toko roti ini pun memantik reaksi publik. Pasalnya pelaku baru ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. Dari sebelum kejadian ini dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugama Halib ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan? Kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau. Kapolres Metro Jakarta Timur menjelaskan pelaku sempat pergi ke Sukabumi untuk mengamankan diri. Komunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami melakukan penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Nyatanya bukan kali pertama kejadian serupa terjadi. Sebelumnya kasus penembakan siswa SMK oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah juga baru menemukan titik terang usai diviralkan di media sosial. Sempat disebutkan korban tewas saat peristiwa tawuran, namun CCTV yang beredar mengungkap fakta berbeda. Lantas mengapa belakangan seolah muncul stigma no viral no justice dalam pengusutan kasus di tanah air? Tim TV One mengabarkan. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan oleh anak pengusaha roti hingga kini masih merasakan trauma psikis akibat kekerasan yang ia terima 2 bulan lalu. Kini ia berharap agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Berikut penjelasan Ayu kepada reporter TV One Haidar Faisal dan juru kamera Rashid Hartadi. Jadi awalnya setelah kejadian, saya langsung lapor ke polisi di daerah Rawamangun, tapi di situ enggak bisa ditangani karena emang bukan tugasnya. Jadi saya diusul ke Polsek Cakung, tapi karena di Polsek Cakung mungkin tidak memadai ya. Jadi saya diusul ke Polres Jakarta Timur. Di situ laporan saya diterima dan setelah laporan saya diantar ke tempat visum. Setelah kejadian penganiayaan tersebut, apakah ada trauma yang dialami oleh Mbak Ayu sendiri? Tentunya ada. Dari sejak kejadian itu saya tidur selalu pagi terus.
terus juga ngerasa takut, cemas. Terus sampai waktu itu saya pernah dapat panggilan kerja. Terus di tahap interview saya sampai nanya ke manajernya kayak di sini ada nggak sih tempat pemukulan gitu. Itu saya sampai segitu. Lalu harapannya ke depan Mbak terkait dengan kasus ini bagaimana? Harapannya semoga kejadian ini nggak terulang kembali. Semoga pelaku juga tidak melakukan kekerasan ini kembali kepada siapapun itu. Terakhir